di Anjungan Pantai Losari. Anjungan. Anjungan Pantai Losari pada saat sunset itu hal yang paling romantis yang pernah ada. Karena background-nya adalah matahari yang terbenam, kemudian di hadapannya ada Masjid 99 Kubah. Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Zara Sabita Sucheng dapat kembali menyapa Anda dalam Pojok Publik, Ruang Aspirasi, Ruang Solusi. Pemirsa, pariwisata bukan hanya sekedar destinasi, tetapi juga melainkan cerita, identitas, dan masa depan suatu kota. Makassar punya banyak sekali potensi pariwisata, mulai dari lautnya, budayanya, hingga masyarakatnya yang menyimpan potensi untuk membawa Makassar ke panggung nasional, bahkan global. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana kemudian visi pariwisata Kota Makassar, tantangan yang dihadapi, serta strategi pariwisata Kota Makassar ke depannya. Dan untuk membahas hal itu, kami telah menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, ada Bapak Ahmad Hendra Hakamudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hendra ya? Ya, bisa panggil Hendra. Panggil Hendra, Pak Hendra ya? Boleh. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Sucheng. Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak. Cerah juga hari ini, alhamdulillah. Iya, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, kita akan banyak bahas soal destinasi pariwisata juga ya. Tapi kayaknya sebenarnya nggak cukup ya Pak kalau 30 menit, karena saya sebagai orang luar dari Makassar juga menotis banyak sekali pariwisata yang ada di Kota Makassar, mulai dari destinasinya, kulinernya, dan lain sebagainya. Tapi boleh dijelaskan dulu nih Pak Awal, apa sih sebenarnya destinasi unggulan terkait pariwisata yang ada di Kota Makassar? Mungkin ada pemirsa yang menonton ingin berkunjung ke Makassar. Ya, sebelum saya ke sana saya ingin menyampaikan bahwa pariwisata dari pemerintahan ke pemerintahan, baik itu nasional ataupun regional atau lokal, itu selalu menjadi prioritas utama. Betul. Dan ini juga di pemerintahan mulia juga menjadi prioritas utama dan eksplisit tertuang di dalam misi mulia atau pemerintah kota pada saat ini, misi keempat. Eksplisit mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu prioritas, program prioritas. Dan terkait dengan pariwisata, ya secara umum atau awam pasti masyarakat akan mengacu kepada destinasi. Betul. Padahal ruang lingkup pariwisata bukan hanya pada destinasi. Betul. Banyak hal. Tapi kalau ditanya destinasi Makassar apa sih? Ya kita kenal bahwa Kota Makassar sebagai kota baharia. Ada di pinggir pantai yang letaknya tidak terlalu jauh dari baik itu pelabuhan atau atau bandar udara. Jadi salah satu destinasi kita adalah wisata pulau atau wisata bahari. Tapi kita juga dilengkapi dengan wisata budaya, ya, atau ada museum kota di situ, ada Fort Rotterdam sebagai destinasi histori gitu kan. Dan juga wisata budaya tadi saya sampaikan ada Kampung Paropo dan kemudian ada Pecinan, dan semuanya itu merupakan potensi-potensi. Kalau bicara destinasi, itu adalah potensi destinasi yang ada di Kota Makassar. Oke, jadi memang kalau bicara wisata bukan hanya sekedar destinasinya aja ya Pak. Tadi kemudian semuanya ada di Makassar. Kalau mau wisata alam, kita ada pulau-pulau yang begitu banyak. Ada Pulau Samalona yang paling dekat juga. Kemudian ada budaya, dan Makassar itu juga terkenal dengan wisata kuliner nih Pak. Betul. Iya. Kalau andalannya Bapak apa nih? Ya. Coto dengan palu basah pasti ya. Coto dengan palu basah ya, wajib banget dicoba kalau misalnya berkunjung ke Makassar ya Pak. Oke. Nah, ini kan strategi apa nih yang kemudian dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk memperkuat daya tarik destinasi agar tetap relevan dan kompetitif nih Pak? Iya, banyak hal ya, banyak hal kaitan dengan destinasi. Kalau kita bicara destinasi ya bagaimana aksesnya mudah, terus kemudian bagaimana fasilitas yang diberikan, bagaimana atraksi yang ada di sana gitu kan, yang membuat masyarakat baik itu lokal, mancanegara atau regional juga bisa tertarik untuk datang ke sana.
kan konteks pariwisata seperti itu, bagaimana bagaimana suatu wilayah bisa menarik Betul. warga untuk hadir. Dan kemudian satu hal saja kita bicara soal kuliner tadi ya. Hmm. Siapa yang tidak kenal kuliner Kota Makassar ya, Hmm. baik itu lokal sampai mancanegara. Tapi kalau bicara soal kuliner, enaknya kuliner di Kota Makassar, Hmm. kita sudah selesai di situ. Kita sudah selesai dalam arti kita sudah bisa mempromosikan bahwa enaknya kuliner Kota Makassar seperti apa. The next levelnya apa? Yang kita bisa adaptasi dengan budaya lokal, dengan tren global maksud saya. Di 2026 ini kita akan mengkampanyekan Kota Makassar sebagai kuliner gastronomi ya. Gastronomi itu bukan cuma enaknya makanan saja, bagaimana penyajian makanan saja ya, tapi cerita di balik itu. Ada budayanya, ada tradisinya, kenapa sampai makanan itu ada, kenapa sampai coto itu ada misalkan, dari mana barongko itu misalkan ya. Jadi hal-hal seperti itu yang nanti kita mulai di 2026 ini. Jadi selain cita rasanya ada cerita juga di baliknya. Jadi semakin tertarik masyarakat untuk datang di Kota Makassar. Jadi bukan hanya rasa ya, tapi ada cerita di baliknya. Bukan cuma rasa. Tapi apakah kalau Kota Makassar, apakah tahun ini 2026 lebih menargetkan wisatawan lokal atau mancanegara nih Pak ke depannya? Uniknya bahwa di jurnal tahun 2025, oke. ya, kita mendapatkan angka jumlah wisatawan mancanegara itu justru meningkat. Oh, Ya, daripada yang lokal ya Pak? Daripada yang lokal, seperti itu. Ini banyak hal yang kita bisa lihat bahwa artinya promosi dan pemasaran Kota Makassar sudah lumayan efektif ya. Kita punya Makassar Direct Sale, ada program Makassar Direct Sale baik itu ke domestik ataupun ke luar negeri. Dan kenapa menurunnya masyarakat lokal atau wisatawan Nusantara itu juga banyak hal. Pertama kaitan dengan efisiensi pemerintah juga itu sangat berpengaruh, itu pertama. Dan yang kedua juga nanti mungkin kita mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas Kota Makassar, karena itu juga sangat berpengaruh dengan traffic wisatawan di Kota Makassar, seperti itu. Oke, terkait dengan bagaimana kemudian kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara nih ya Pak, pasti ada banyak hal yang membuat kemudian mereka tertarik untuk datang ke Kota Makassar. Apakah itu destinasinya, apakah itu eventnya, SDM-nya, ataupun UMKM yang ada di Makassar. Kedepannya, Dinas Pariwisata tuh akan lebih menguatkan di bagian mana nih Pak? Destinasinya kah, eventnya kah, UMKM-nya kah, atau apa? Atau semuanya nih? Nah, jawabannya semuanya. Ya, kita ingin memperkenalkan bahwa pariwisata itu bukan dari satu sisi saja, bukan dari destinasi, ya. Tapi kita juga mempersiapkan destinasi. Kita bicara fokus pembangunan pariwisata di tahun 2026 dan ke depan ini, seperti saya sampaikan bahwa kita nanti akan fokus kepada destinasi bahari. Ya, ada pulau nanti yang kita akan benahi ya, from A to Z-nya ya. Kita punya Samalona tadi sudah disebut ya, kita punya Pulau Lanjukang misalkan ya kan, banyak potensi yang ada di situ. Pertanyaannya, apakah fasilitas A to Z-nya sudah lengkap? Apakah calon wisatawan itu ketika datang sudah mudah mengakses Samalona atau Lanjukang misalkan. Sampai di Lanjukang, apa yang dia dapatkan di sana? Ya kan? Apakah fasilitas sudah lengkap di sana? Apakah sudah ada fasilitas sanitasi, MCK, makanan dan lain-lain gitu kan? Itu yang kita akan lengkapi nanti di tahun 2026. Selain itu, untuk menambah daya tarik dan length of stay wisatawan di Kota Makassar, kita akan tadi sampaikan, kita akan membuat beberapa terobosan inovasi event di Kota Makassar seperti itu. Jadi lengkap sudah nanti.
Oke, saya satu-satu dulu ya pemirsa. Kita mulai dari Mhm. pengembangan pulau sebagai destinasi wisata. Mhm. Pulau mana nih Pak yang kemudian akan dikembangkan? From Mmm, A to Z. To Z. ya, rencana nanti akan kita, benahi Pulau Lanjukang. Oke. Ya, Pulau Lanjukang ini destinasi untuk snorkeling, diving itu sudah sangat mumpuni. Tapi di sana belum siap dengan belum siap dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, ya Hmm. kan? Nah, itu yang kita akan benahi. Kita akan benahi, kita akan lengkapi maksud saya, kita akan lengkapi, fasilitas, transportasi dari, Oh, daratan ke sana, ya kan, supaya, wisatawan datang sudah tidak bingung lagi mencari armada misalkan iya. untuk ke sana, armada transportasi. Sampai di sana kita akan siapkan, peralatan snorkeling misalkan dan, diving. Nah, untuk keamanan, karena Pulau Lanjukang ini Iya. tempatnya Hmm. cukup jauh Betul. ya, itu diharapkan mereka juga akan menginap di sana. Penginapan ya di sana Iya, Pak. kita akan siapkan di sana glamping, ya kan. Hmm. Itu kan kita beradaptasi dengan, tren wisata Betul. saat ini, kita siapkan glamping. Mmm, kita siapkan MCK, sanitasi dan, tentu saja, kita akan, memperkuat dengan, konten event yang ada di sana sesuai dengan suasana, bahari pantai, seperti itu. Insyaallah tahun 2026 ini akan terwujud. Itu baru satu loh, Cici, Hmm. seperti Oke, itu. jadi nanti ini Pulau Lanjukang ini akan Mhm, snorkeling dan diving ya Pak. betul Kira-kira di betul. tahun 2026 ini Iya para pemirsa juga sudah bisa berkunjung ke pulau iya tersebut. iya. Nah, terkait event-event yang disediakan untuk tahun ini, kira-kira Mhm. apa-apa aja Pak? Kita akan punya salah satu inovasi dari pemerintah saat ini, adalah Festival Muara. Festival Muara. Ya, Festival Muara berangkat dari potensi Kota Makassar yang tidak banyak dimiliki dengan wilayah lain. Hmm. Kita punya sungai, kita punya pantai, kita Hmm. punya Oke. muara yang begitu indah. Mmm, Berangkat dari situ, artinya kita berangkat dari modernitas dan tradisi di Kota Oke. Makassar. Kemudian kita akan, menunjukkan segala potensi yang ada. Selama ini mungkin, para nelayan tidak pernah diajak untuk, berpartisipasi Oh. dalam sebuah event yang mempromosikan Kota Makassar, seperti itu. Dan kemudian, apa, eee performer-performer yang sekarang, yang menjadi ciri khas saat ini, itu akan juga kita, tampilkan seperti seni-seni budaya yang baru up di Hmm. Kota Makassar di Indonesia seperti, stand up comedy, kemudian, hal-hal lain lah, Hmm. yang menjadi seni modern. Jadi penggabungan dua seni budaya antara tradisional dan, modern ini akan kita gabung dengan pelibatan UMKM, seperti itu. Hmm. Itu yang kita harapkan nanti pada Festival Muara yang akan Festival kita Muara ya laksanakan. Pak. Dan kemudian saya juga sudah memantau beberapa Mhm. akun akan banyak festival ya Pak di tahun Betul 2026 yang akan betul, diselenggarakan di Kota ya. Makassar. Nah, salah satu inovasi di Mhm, tahun 2025 adalah MCH, iya. Makassar Creative Hub. Nah, di Mhm, situ juga baru-baru diluncurkan juga dalam super app terkait dengan fitur pariwisata. mhm. Boleh dijelaskan terkait fitur itu dalam super app itu, Pak? Super app Lontara ya? Ya, Lontara Plus merupakan inovasi dari pemerintah kota, Hmm. aplikasi dari setiap, Iya. OPD itu sangat banyak, ada ratusan. Hmm. Dan kemudian, itu, gabungan menjadi satu, menjadi super apps namanya Super Lontara apps. Plus. Dan, pada saat, launching beta kemarin Iya. ya, Lontara Plus, saat ini ketika ada pengembangan, alhamdulillah ini sekali lagi bahwa ini, pariwisata menjadi salah satu prioritas, Hmm. pelayanan pariwisata menjadi salah satu pilot project-nya. Jadi Oh. nanti, pemesanan, tiket untuk destinasi wisata ataupun Oh. event itu bisa melalui Lontara Plus. Super app gitu. Ya, melalui super apps.
pada saat launching, media banyak bertanya, apa bedanya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada ya? Sudah ada, ya, Saya betul. nggak tahu kita bisa mention namanya di sini, nama aplikasinya atau tidak, tapi, aplikasi yang memang sudah ada gitu kan. Kalau Lontara Plus ini Makassar banget, karena yang ada di dalam, Lontara Plus itu destinasi dan event yang ada di Kota Makassar yang mungkin tidak ada di aplikasi lain, ya kan. Dan ketika memakai Lontara Plus, itu akan mendapat, fasilitas, mendapatkan pengurangan, harga, mendapatkan privilege, seperti itu. Jadi, ini salah satu, breakthrough dari pemerintah untuk pengembangan destinasi, dan event, di Kota Makassar, melalui platform digital, seperti itu. Jadi melalui super app ya, yang membedakan ya. Lontara ini dengan aplikasi lainnya adalah Lontara ini khasnya Makassar banget ya, Makassar Pak. banget, Jadi ya. memang seluruh aktivitas, event, dan destinasi yang kemudian ada di Makassar tertuang dalam Lontara Apps dan masyarakat juga kini bisa mengaksesnya. Oke, saya kembali lagi ke MCH ya, Pak. Ini MCH kan sangat membantu masyarakat khususnya di Kota Makassar yang kemudian ingin melaksanakan podcast misalnya, yang ingin berkegiatan, yang ingin berkolaborasi bisa dilaksanakan di MCH. Apakah kedepannya akan ada MCH kedua atau seperti apa nih, Pak? Iya, pengembangannya ke depannya. Masyarakat perlu tahu bahwa Makassar Creative Hub merupakan salah satu, inovasi, dari permasalahan yang pemerintah lihat di tengah kota masyarakat. Iya. Yaitu, bagaimana, memfasilitasi ekonomi kreatif, berkembang di Kota Makassar. Dan, sudah dibuka, sudah di-launching, sekitar 7 bulan yang lalu, dan di tahun 2020. Antusiasnya luar biasa, sudah sampai ribuan peserta yang ada di sana, sudah ratusan komunitas yang ikut, berpartisipasi di sana, memanfaatkan fasilitas MCH, tersebut, ya. Dan itu tadi gratis, tinggal bawa badan, tinggal bawa program, ya kan, datang ke sana. Ataupun mau belajar juga, silakan ke sana. Melihat antusiasme ini, Suceng, pemerintah kota akan menambah fasilitas tersebut, mendekatkan pelayanan ekonomi kreatif ke masyarakat. Jadi ada dua kecamatan yang akan ada dua kecamatan yang akan dibangun MCH ya, Rapocini dan Biringkanaya ya, dan dalam waktu dekat nanti kita akan meluncing MCH Nusantara di Jalan Nusantara nantinya. Seperti itu. Nah, ke depan kemungkinan akan ada di 15 kecamatan. Kita melihat antusiasme masyarakat seperti apa. Tapi kita melihat dari yang MCH Losari yang sudah sampai ribuan, ya kan, sudah hampir tidak tertampung lagi. Jadi kita pemerintah kota perluas sampai di kecamatan-kecamatan nantinya. Tinggi sekali minat masyarakat ya terkait dengan bagaimana kemudian mereka akan berpartisipasi dalam MCH ini. Makanya akan ada MCH di Rapocini dan Biringkanaya, kemudian ada MCH Nusantara ya, Pak. Betul. Karena MCH ini begitu diminati, bahkan ada masyarakat dari Sudiang tuh merasa jauh banget nih mau datang di Losari. Jadi mungkin nanti ada MCH Sudiang juga ya, Pak. Betul. Oke, nah selanjutnya pemirsa kita akan bahas lebih banyak terkait dengan sektor pariwisata yang ada di Kota Makassar. Tapi kita jeda setelah iklan berikut.
Baik pemirsa, terima kasih masih membersamai kami dalam Pojok Publik bersama dengan Pak Hendra. Dan tentunya kita akan masih membahas terkait dengan wisata Kota Makassar. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, terkait dengan kenyamanan saat mengunjungi wisata nih Pak. Terkait dengan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan tuh seperti apa sih kemudian diprioritaskan dalam suatu wisata di Kota Makassar? Iya, itu tantangan kita ya. Tantangan kita adalah kenyamanan dan keamanan. Kenyamanan dan keamanan. Kenyamanan dan keamanan. Kita punya salah satu, kita bicara soal Anjungan Pantai Losari. Anjungan Pantai Losari merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Makassar yang sangat ikonik. Betul. Ya. Tapi dengan berbagai macam permasalahan di dalamnya. Pertama ya mungkin pernah sempat beberapa waktu lalu viral ya kaitan dengan juru parkir liar di sana ya. Akhirnya karena melihat fenomena tersebut, permasalahan tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk bekerja sama dengan yang lebih profesional. Kita fokus, mohon maaf, Dinas Pariwisata fokus kepada pengembangan destinasinya, ya. Kemudian kita bekerja sama dengan PD Parkir untuk mengatur, mengelola parkir yang ada di sana. Jadi paling tidak ada dua hal yang didapatkan oleh pemerintah kota, yaitu keamanan dan ketertiban berparkir di Anjungan Pantai Losari, yang kemudian dan tentu saja retribusi yang bisa juga menambah kontribusi PAD seperti itu. Nah, tantangan barunya adalah kemudian rakyat netizen sudah mulai juga mengomentari bahwa dulu kenapa gratis karantina. Nah, ini bagian dari sosialisasi kami seperti itu. Jadi tantangannya bukan cuma di internal saya, tapi juga kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memanfaatkan Anjungan Pantai Losari seperti itu. Oke, betul sekali ya pemirsa, karena ketika kita berkunjung ke suatu wisata, misalnya nih Pak, apalagi saya pribadi, saya itu sangat mempertimbangkan ketika saya ingin kembali, saya mempertimbangkan kebersihan, kenyamanan dan keamanan. Ketika satunya lah kita kemudian apakah tempat ini worth it untuk kita datangi kembali. Makanya memang wisata-wisata Makassar harus didorong untuk 3 hal tersebut ya Pak. Iya, betul. Pariwisata itu suatu hal yang unik ya, karena intangible. Intangible itu artinya tidak tampak. Tidak tampak itu masyarakat yang datang ke sana itu bawa pulang tadi pengalaman. Betul. Kalau misalkan produknya fisik, tangible, kita beli mobilnya jelek, tidak sesuai, kita bisa tukar. Betul. Tapi kalau pengalaman, sekali jelek, kita nggak datang kembali. Kita sudah tidak datang kembali. Jadi ya kita harus memberikan pengalaman yang baik seperti itu. Baik itu termasuk juga kebersihan. Kebersihan tempat wisata di Kota Makassar termasuk yang jujur, tidak terlalu bisa dibanggakan ya, seperti belum itu terlalu ya. Optimal ya. Ya, untuk itu kita punya salah satu inovasi ya, untuk memulai menilai tempat-tempat wisatawan, destinasi wisata, tapi kita mulai dari tempat makan atau restoran dengan berbagai level untuk dinilai kebersihan toiletnya. Karena kami percaya bahwa ketika toiletnya bersih, yang lain pasti mengikuti. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah memulai itu di akhir tahun kemarin. Nah, kita harap ini menjadi bagian dari sosialisasi juga bahwa penilaian destinasi wisata itu bukan dari menarik tampak luarnya saja, tapi isinya juga, dan kita langsung ke belakang gitu, ke toilet seperti itu. Supaya jadi tentang keberlanjutan pariwisata ya Pak. Oke, nah seberapa besar sih sebenarnya peranan kebijakan kota dalam mendorong pariwisata keberlanjutan? Jadi bukan hanya sekedar ramai, tapi juga berdampak jangka panjang nih Pak. Ya, itu sesuai dengan undang-undang pariwisata baru ya. Undang-undang yang mengganti undang-undang tahun nomor 18 tahun 2025 menggantikan undang-undang 10 tahun 2009 bahwa paradigma pariwisata dulunya hanya sebagai hiburan, meng-attract pengunjung, tapi sekarang berkelanjutan. Tentu saja kita sedang menunggu rencana pengembangan pariwisata di tingkat nasional sedang dibahas, kemudian kita akan turunkan menjadi
Perda Iya. kepariwisataan kita sudah punya sebenarnya ya, kita sudah punya, tapi nanti kita akan update lagi di tahun 2026 ini karena pusat sudah Iya. berganti. Kalau kita bicara legalitas Hmm. hukumnya, tapi bagaimana strateginya dengan undang-undang baru ini pelibatan masyarakat. Iya. Pelibatan masyarakat kita lebih tingkatkan. Community based tourism kita akan tingkatkan. Oke. Seperti itu. Oke, saya mau bahas Mhm. terkait dengan pelibatan masyarakat nih, Pak. Mhm. Bagaimana kemudian Bapak melihat peranan UMKM, para Mhm. seniman, dan komunitas kreatif dalam memperkaya pengalaman wisatawan di Makassar? Iya, itu tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara pariwisata sendiri, itu hanya bicara destinasi, kita hanya Hmm. bicara tempat datang dan pergi. Kalau kita bicara ekonomi kreatif, Iya. kita insert pengalaman yang Betul. ada di sana, seperti yang kita sampaikan. Jadi ini harus digabung. Ya kan, wisatanya menarik, apa kontennya, apa isinya di dalam, ini yang membuat length of stay-nya lebih lama. Untuk itu tadi strategi kita kalau bisa disimpulkan bahwa kita mempersiapkan destinasinya, kita mempersiapkan atraksinya, dan kemudian kita kemas dengan konsep wisata kekinian. Nah, kami harap strategi itu bisa berjalan lebih baik nanti di tahun ini dan ke depan. Oke, Seperti jadi itu. ada destinasinya dan atraksinya juga Betul, ya Pak di dalam betul, itu. betul. Oke, tantangan tadi kan sudah di-mention juga salah satu tantangannya Mhm. dalam pariwisata Kota Makassar terkait dengan parkir liar. Tantangan Mhm. lainnya tuh seperti apa Kak, Pak? Apakah infrastrukturnya atau sumber daya manusia di Kota Makassar atau anggaran mungkin? Klise, anggaran kalau itu memang Hmm. menjadi otoritas pemerintah ya, seperti Iya. di Anjungan Pantai Losari ya. Anjungan Pantai Losari ke depan itu akan direvitalisasi ya, Oh. tapi tidak dalam tahun ini ya, mungkin di tahun depan, tapi konsepnya sudah ada biar masyarakat lebih nyaman lagi ya. Terus kemudian ya infrastrukturnya juga ya, Infrastrukturnya juga ya. struktur di tempat-tempat wisata yang dikelola oleh swasta juga ya. Yang menjadi tantangannya adalah karena kita wisata bahari ya, di undang-undang baru juga sudah diamanatkan bagaimana keamanan dan keselamatan para pengunjung. Ini kita juga masih lihat belum optimal. Iya. Sedangkan ini merupakan tantangan kita ke depan untuk mensosialisasikan hal-hal yang baru ini kepada para industri wisata. Jadi di cukup Kota kompleks ya Makassar. sebenarnya, Pak. Iya, betul, betul. Oke, nah kalau kita bicara wisata kan bukan hanya bersentuhan langsung dengan masyarakat Kota Makassar, tetapi juga bersentuhan langsung dengan masyarakat yang datang dari luar Makassar, baik itu dari luar daerah ataupun luar negara. Bagaimana kemudian Bapak menyikapi kritik yang datang dari mereka? Terkait dengan itu tadi, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Iya, saya lupa mention bahwa salah satu tantangan kita adalah hospitality. Hospitality itu bukan hanya perlu dimiliki oleh para pelaku industri wisata ya, seperti hotel, restoran, tapi masyarakatnya juga seperti itu. Jadi memang Dinas Pariwisata ini bukan hanya membina pengelola destinasi wisata saja, tapi juga masyarakatnya itu sendiri. Jadi ini memang kita harus seiring sejalan. Dan menanggapi apa yang kami selalu memantau, tim kami juga selalu memantau apa yang menjadi kritikan masyarakat melalui media sosial yang saat ini menjadi medium masyarakat ya. Ya, salah satunya fast respon kita adalah bagaimana pengelolaan parkir seperti itu, bagaimana keamanan di tempat-tempat wisatawan, ya, bagaimana mengatur flow traffic supaya tidak menumpuk di salah satu destinasi wisata, ya, bagaimana bekerja sama juga dengan pengelola destinasi wisata sehingga semua yang tadi kita harapkan bukan cuman kenyamanan, kebersihan, tapi keamanan pengunjung juga, seperti itu. Itu yang menjadi langkah-langkah kita ke depan di tahun 2026 ini. Oke, jadi memang kritik itu tetap diterima, ditelaah, dan kemudian dicarikan solusi untuk itu ya Pak? Dibuatkan kebijakan. Betul. Ya. Nah, kita udah di akhir diskusi nih Pak. Kalau misalnya ada pemirsa nih yang kemudian tengah menonton pembicaraan kita kali ini datang dari luar Makassar, mereka berkesempatan untuk mengunjungi Makassar 1 hari 1 malam. Apa nih yang akan Bapak rekomendasikan kepada mereka? Ya, kalau datang ke untuk semua kunjungan ya 1 hari 1 malam itu apa?
Satu hal ya, pertama, datang ke Kota Makassar itu aturan pertamanya jangan diet. Iya, jangan diet ya Pak? Jangan diet. Datang, langsung coba kuliner, Kota Makassar. Kuliner. Kita sudah lengkap di Kota Makassar. Kuliner yang mana nih Pak? Kuliner, mulai dari tradisional sampai fusion sudah ada di Kota Makassar. Mulai yang dari betul-betul tradisional sampai yang modern juga sudah ada di Kota Makassar. Tapi, kalau ditanya saran, Iya. ya, tanya saran, iya pasti makanan tradisional. Kembali ke pertanyaan awal tadi ya, palu basah dengan Palu cote itu basah ya. Oke. best. Kalau tempat nih Pak, Ya, kalau tempat yang wajib dikunjungi ketika berkunjung 1 hari 1 malam itu apa? 1 hari 1 malam. Karena Kota Makassar ini adalah kota bahari Iya. dan punya, sunset yang sangat indah, Betul. ya, di Anjungan Pantai Losari. Anjungan. Anjungan Pantai Losari pada saat sunset itu hal yang paling romantis yang pernah ada. Karena Oke. background-nya adalah, matahari yang, terbenam, kemudian di hadapannya ada Masjid 99 Kubah. Iya, oke. Yes. Jadi buat pemirsa yang berencana untuk berkunjung ke Makassar 1 hari 1 malam, kalau sampai Makassar siangnya, sorenya langsung ke Anjungan Pantai Losari. Ya, Tempat yang ya. pas buat juga ngedate ya Ya. Pak. Tadi buat menikmati sunset, Ya. kemudian jangan diet ya kalau di Makassar, ada palu basah, kemudian coto, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi bahwa makanan tradisional yang disajikan Makassar itu bukan hanya mengenai rasa, tetapi juga ada cerita di baliknya. Betul. Oke, boleh disampaikan harapan Pak terkait dengan harapan pariwisata Kota Makassar 5 tahun ke depan? Ya, pengembangan pariwisata bukan hanya tugas Dinas Pariwisata atau pemerintah, tapi itu tugas kita semua. Dan pariwisata di Kota Makassar ini sangat bergantung kepada beberapa hal selain konteks pariwisata itu sendiri, ya, di industri itu sendiri. Bagaimana masyarakat Kota Makassar menjaga kondusivitas Kota Makassar. Bagaimana masyarakat yang datang ke Kota Makassar itu aman. Bagaimana hospitality masyarakat di Kota Makassar bersikap ramah, ya, kepada para pendatang, informatif, seperti itu. Jadi Dinas Pariwisata pemerintah kota sangat mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Kota Makassar. Dan satu hal lagi, datang ke Kota Makassar jangan cuma sehari lah. Ya udah. Nggak cukup. Nggak cukup ya Pak, Nggak 1 hari 1 malam. cukup. Jadi usahain lebih biar Betul. bisa menikmati lebih banyak keindahan yang ada di Kota Makassar. Betul. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. Hendra atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang bersama pada kesempatan kali ini. Pemirsa, pariwisata bukan hanya sekedar ramai kunjungan, tetapi bagaimana kemudian kolaborasi dan keberlanjutan suatu wisata. Terima kasih banyak kepada Pak Hendra, kami